Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mari kita bersama-sama menghadirkan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang kita pijak, tanah di mana kita ditakdirkan berada di detik-detik bersejarah saat ini. 88 tahun pada hari yang sama, 28 Oktober 88 tahun yang lalu, putra putri terbaik bangsa yang tadi malam oleh Kanjeng Sultan Surya Alam sampaikan bahwa bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah rencana yang sangat luar biasa. Hari ini kita hadir, dan tadi sebagian besar kita sholat di masjid yang ternyata dibangun sekitar 530 tahun yang lalu. Kita harus meyakini bahwa yang hadir di sini adalah orang-orang terpilih. Kita harus meyakini bahwa keputusan apapun yang kita ambil hari ini akan menentukan sejarah bangsa ini akan bangkit memimpin Taliban atau kita akan berakhir. Hari ini keputusannya, dan kita dari 240 juta orang adalah pemutusnya. Tidak mudah kita berada di sini pada hari-hari ini. Titik-titik connecting dot, persambungan generasi luar biasa. Merinding saya membayangkan bahwa di tempat ini juga para raja, para wali, raja wali mencanangkan persatuan Indonesia, mencanangkan kemerdekaan Indonesia. Dan hari ini kita harus mencanangkan bahwa Nusantara ini harus mengambil alih kepemimpinan peradaban. Saatnya Nusantara bangkit. Ini bukan sebuah kebetulan. Hari-hari ini kita melihat raja-raja, sultan-sultan itu bukan hanya dizolimi, tapi dipermalukan. Apa ini balasan dari kebaikan-kebaikan yang dulu diberikan oleh mungkin 3-4 generasi orang tua yang mulia yang hadir di sini? Ini tidak kita memohon, kita harus juga karena kita perjuangkan. Memohon kepada yang zalim itu tidak benar. Mereka akan semakin menginjak. Kita akan dengar dari gulungan. Hari-hari ini kita lihat apa yang terjadi di Goa, dan tiap hari penzaliman itu dipertontonkan di TV. Di tempat yang mulia datang memberikan jumenengan kepada yang mulia Sri Raja Prabu Rajasa Negara Mas Kanjeng Taat Pribadi. Ini pilihan sejarah. Saya ditakdirkan berada di sana, dan itu bukan awal. Itu puncak perjalanan yang saya alami. Termasuk yang paling awal adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mari kita bersama-sama menghadirkan
orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang kita pijak, tanah di mana kita ditakdirkan berada di detik-detik bersejarah saat ini, 88 tahun pada hari yang sama, 28 Oktober 88 tahun yang lalu, putra putri terbaik bangsa yang tadi malam oleh Kanjeng Sultan Surya Alam sampaikan bahwa bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah rencana yang sangat luar biasa. Hari ini kita hadir, dan tadi sebagian besar kita sholat di masjid yang ternyata dibangun sekitar 530 tahun yang lalu. Kita harus meyakini bahwa yang hadir di sini adalah orang-orang terpilih. Kita harus meyakini bahwa keputusan apapun yang kita ambil hari ini akan menentukan sejarah bangsa ini akan bangkit memimpin peradaban atau kita akan berakhir. Hari ini keputusannya, dan kita dari 240 juta orang adalah pemutusnya. Tidak mudah kita berada di sini pada hari-hari ini. Titik-titik connecting dot, persambungan generasi luar biasa. Merinding saya membayangkan bahwa di tempat ini juga para raja, para wali, raja wali mencanangkan persatuan Indonesia, mencanangkan kemerdekaan Indonesia, dan hari ini kita harus mencanangkan bahwa Nusantara ini harus mengambil alih kepemimpinan peradaban. Saatnya Nusantara bangkit. Ini bukan sebuah kebetulan. Hari-hari ini kita melihat raja-raja, sultan-sultan itu bukan hanya dizolimi, tapi dipermalukan. Apa ini balasan dari kebaikan-kebaikan yang dulu diberikan oleh mungkin 3-4 generasi orang tua yang mulia yang hadir di sini? Ini tidak kita memohon, kita harus gugah dan harus kita perjuangkan. Memohon kepada yang zalim itu tidak benar. Mereka akan semakin menginjak. Kita akan dengar dari gulungan. Hari-hari ini kita lihat apa yang terjadi di Goa, dan tiap hari penzaliman itu dipertontonkan di TV. Di tempat yang mulia datang memberikan jumenengan kepada yang mulia Sri Raja Prabu Rajasa Negara Mas Kanjeng Taat Pribadi. Ini pilihan sejarah. Saya ditakdirkan berada di sana, dan itu bukan awal. Itu puncak perjalanan yang saya alami. Termasuk yang paling awal adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya baru kembali dari Amerika ketika seseorang datang kepada saya, "Bu, saya diperintahkan untuk mengajak ibu ziarah." Saya bilang, "Ziarah? Mana? 9 wali." "Apa itu 9 wali?" Saya masih remaja ketika saya harus ke Amerika belajar. 10 tahun saya di sana, di ibu kota negara, di Washington DC. Hanya beberapa blok dari rumah Presiden Amerika. Saya kemudian menjadi peneliti di Bank Dunia. Saya yakin leluhur kita telah memperjalankan kita semua, memberikan tugas masing-masing kita semua, dan kita bersatu untuk mempersatukan betapapun kekuatan-kekuatan yang ada pada kita. Kita orang terpilih, Bapak Ibu yang mulia semuanya, dan kita tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Kita harus pulang dengan sebuah kali. Saya terharu ketika yang mulia lalu, kemudian yang mulia Kanjeng Surya Alam, lalu kemudian Pak Jenderal tadi malam, semuanya menyampaikan ini saatnya.
Dan ternyata yang meminta pertemuan ini adalah Pak D-nya Presiden. Artinya salahnya kita kalau tidak bisa merumuskan sesuatu yang setara. Jangan lagi kita menghamba kepada negara. Kita harus sejajar di depan negara. Masyarakat dan kerajaan kita harus sejajar di depan negara. Amin. Sekiranya pengantar yang ingin saya sampaikan, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang saya katakan tadi ketika saya diperjalankan. Saya pergi persis di depan Masjid Demak. Tiba-tiba saya ditanya oleh orang yang mengajak saya, mana anak bungsunya? Saya belum cerita saya punya anak bungsu. Apa katanya? Saya kadang mengirim pesan melalui anak bungsunya. Saya nggak tahu siapa yang bicara, tapi anak saya lah yang paling mengerti perjalanan saya. Walaupun dia sedang berada di Jerman saat ini, dia akan tanya di mana saya berada, dan saya katakan, kami di Demak dan memperjuangkan masa depan generasimu agar bisa memimpin peradaban, dan yakin itu akan terjadi. Dan hari ini adalah salah satu penentu. Kami yakin itu akan terjadi, insya Allah. Jadi apa yang terjadi, saya ingin menyampaikan apa yang terjadi di Probolinggo sangat terkait dengan kerajaan yang mulia. Kanjeng Nusi waktu itu seluruh prosesinya beliau persiapkan dengan yang mulia siapa? Unggiman. Jadi ketika beliau ada di pesantren Genggong, beliaulah yang meng-ABCDE-kan, Pak. Apa yang harus kami lakukan 2 hari 3 malam. Bagaimana pakaiannya, bagaimana gemulannya, bagaimana kami diberi prosesi yang saya tidak tahu siapa yang hadir sesungguhnya. Dan sejak itu kejadian demi kejadian terjadi sangat luar biasa. Mas Kanjeng ini, saya tidak tahu kalau orang baca di TV mungkin melihat ini dosa besar, tapi izinkan saya mengatakan ini luar biasa. Dan beliau mengatakan, kami tanya, dana ini dari mana? Dari 117 gudang, dan itu miliknya para raja, miliknya para kesultanan, milik bukan hanya Indonesia tapi dunia. Dan ini dimunculkan nyata, ya Allah. Yang dilihat di TV adalah keluar ditanam, beberapa waktu kemudian keluarnya di kotak. Saya bawa kotaknya, itu isinya rupiah, ada isinya dolar. Selalu di atasnya itu kain hitam bertuliskan Sulaiman wa Nabiullah Khidir. Lalu di bawahnya merah putih. Itu uang rupiah dan uang dolar. Terakhir yang kami lihat bukan lagi di kotak, tapi di ruangan. Ini mata saya melihat. Semua yang ribuan orang melihat bagaimana di dalam ruangan kosong. Kemudian beliau mengatakan, yuk silakan kita keluar. Beberapa waktu kemudian dengan sajadah, lalu kemudian mengatakan, sepertinya sudah datang. Kita masuk, penuh duit yang sampai dinding, dan yang belum diikat itu ada di lantai. Lalu katanya, tinggal kesiapan memanfaatnya. Mana yang sudah dirancang pemanfaatannya? Waktunya dana-dana ini dipakai. Dan saya lihat semua ini terkait dengan kerajaan dan kesultanan. Dan ini perjalanannya panjang. Banyak sekali kerajaan-kerajaan yang pernah mengundang saya, yang kemudian saya lihat bahwa ini memang benar. Saya pernah melihat yang sama, tapi tidak proses untuk melihat bagaimana adanya. Tapi dana yang ada di kotak, ada yang lembaran. Pernah saya lihat di Banten, pernah saya lihat di Jawa Tengah, pernah saya lihat di Jawa Barat, pernah di mana-mana. Dan orang-orang itu panggilannya yang mirip-mirip. Kalau bukan Kanjeng, panggilannya Gusti atau panggilannya Romo. Lalu mengatakan komunikasinya kalau bukan dengan Abah, dengan Karuhun, atau dengan yang mulia dan sebagainya. Orang lain di Indonesia menganggap kita uka-uka, menganggap kita ini nggak jelas. Saya terus terang diminta untuk tampil memperlihatkan ini karena pejabat nggak berani. Tapi ini harus tampil. Yang uniknya, berita-berita ini diikuti dengan cermat oleh Amerika.
berita-berita tentang kejadian saat ini diikuti dengan cermat oleh Eropa. Lembaran yang saya dapatkan di beliau, di Mas Kanjeng ini, ada lembaran dolar. Saya lama di Amerika, saya tahu dolarnya biasanya yang keluar hanya 100, tapi kok ada 1 juta. Saya nggak mau. Tapi suatu hari teman saya minta, boleh nggak difoto? Saya foto karena nggak mau syarat, paling mungkin di download dari internet. Jadi syaratnya dikasih lihat contohnya, foto seperti ini, ambil koran di mana ibu berada, kasih lihat dulu korannya dan tanggalnya, dokumennya, foto di bawahnya. Ini contohnya tahu dari Bapak Ibu yang mulia, dari The Straits Times Malaysia. Artinya yang terjadi di Indonesia terjadi juga di Malaysia, terjadi juga di Thailand, tapi mereka lebih menghormati prosesnya. Kita nggak ada undang-undang melindungi pemegang aset. Yang ketahuan pemegang aset dibunuh. Jadi aset kita nggak terpakai. Aset kita ada di gunung, ada di bunker, ada di makan aneh-aneh. Hari ini harus yang mulia kita melakukan sesuatu. Mungkin dari takdir saya 4 periode di DPR. Saya insya Allah siap. Apakah kita pakai naskah akademis dan kita masuk lewat salah satu komisi DPR atau lewat pemerintah? Ini lebih urgen daripada tax amnesty. Saya yakin kalau Kanjeng Surya Alam, kemudian Kanjeng Lalu, kemudian semua kita hadir, apalagi sudah dibuka oleh Pak D, Pak Jokowi, kita datang. Kalau sama seperti ini kita bisa kumpul di sini, saya kira sama terhormatnya istana negara dengan istana yang di sini. Ini istananya para wali. Jadi yang saya ingin sampaikan bahwa ini sudah takdir. Ini sudah waktunya. Ketika saya di Amerika sekolah sudah disampaikan gelombang peradaban itu ada di setiap wilayah. Saya melihat Nusantara ini gelombang peradabannya tiap 700 tahun, Pak. Sriwijaya abad ke-7, 700 tahun kemudian Majapahit abad ke-14, ini sekarang abad ke-21. Tahun 2016 kita masih punya 84 tahun. Dan grand design-nya harus kita mulai buat hari ini. Saya usulkan ada beberapa hal yang kita sudah bahas tentang budaya, mungkin harus ada kelompok kerjanya. Kemudian tentang yang sifatnya kecerdasan yang mulia lalu luar biasa. Saya terhenyak ketika beliau mengatakan yang buat Borobudur itu bukan insinyur, bukan arsitek dan UGM, tapi nilai-nilai luhur kita. Yang buat kapal itu yang bisa sampai Eropa, Amerika, bukan dari perkapalan ITS, tapi kita sudah tinggalkan itu. Menurut saya saatnya juga kita berhadapan dengan Rewan Riset Nasional, dengan LIPI, dengan kampus, untuk mengatakan orang asing datang ke Indonesia belajar tentang kearifan kita harus belajar untuk itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya, karena saya sedang di tengah-tengah, Pak, karena orang lihat uang itu judulnya penggandaan. Saya siap kalau Bapak Ibu bersatu. Kanjeng Surya Alam sudah menyampaikan, kamu sudah nyetor 8.000 triliun, Pak, ya? Tapi ngelok. Yang lain mengatakan hal yang sama. Itu terjadi bukan hanya untuk Indonesia, Pak. Jerman hari ini, Deutsche Bank adalah bank paling perkasa. Itu juga untuk. Dan ini insya Allah tertolong dengan kolateral-kolateral yang selama ini kita anggap cuma omong kosong. Sepertinya insya Allah waktunya untuk kita kerjakan. Tapi yang dibutuhkan di Indonesia menurut saya dari dulu sampai saat ini satu, Pak, persatuan. Saya mengajak kita, kalau bukan hanya mengajak, saya ingin terlibat penuh kalau kita bisa mendeklarasikan Sumpah Palapa II, Pak. Ya, Jaya Wisesa, kebangkitan Nusantara. Ini sudah tidak peduli siapa di belakang saya, banyak di belakang kita semua juga banyak yang hadir di sini. Saya yakin leluhur kita juga banyak dan menunggu kita semua untuk berbuat. Dan kalau itu kita lakukan hari ini, siapa saja yang punya aset berupa apapun atau mungkin punya dana, ayo kita mulai dari situ. Tapi dua hal tidak bisa tanpa legal. Jadi kita syariatnya kita jalani, hakikatnya
dari tidak ada, tidak kelihatan menjadi kelihatan. Ma'rifatnya melibatkan Allah harus kita jalani. Legal nasionalnya dan internasionalnya harus kita jalani. Saya sudah mengajak teman kita yang ahli perbankan internasional hadir bersama kami di sini, dan itu bisa membantu kita untuk legalnya. Tapi untuk nasionalnya sudah diperbincangkan minimal 2 atau 3 undang-undang harus selesai, Pak. Satu, perlindungan dan pengelolaan aset. Yang kedua namanya bullion bank. Itu hanya ada di Hong Kong dan ada di Singapura. Bullion bank itu adalah bank yang bisa menerima aset-aset dalam bentuk non dokumen dan rupiah atau mata uang. Jadi bisa aset untuk emas, untuk apa saja yang sifatnya benda-benda mulia, dan itu kemudian dengan dimasukkan di safety box di sana, itu bisa menjadi modal yang luar biasa. Dan kalau ini kita lakukan, kita tidak hanya bisa membayar utang-utang bangsa kita, insya Allah kita bisa menjadi donatur dunia, dan kita betul-betul menjadi suryanya alam, Pak, mataharinya dunia. Kita akan insya Allah menjadi mercusuarnya dunia. Dan mercusuar dunia itu sebenarnya adalah bagaimana ayat-ayat Allah ini membumi di muka bumi ini, dan dimulai dari sini. Jadi sekali lagi saya harapkan nanti kita mungkin ada beberapa, paling tidak ada 3 atau 4 yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia lalu, bagaimana kesultanan bisa menjadi pusat pengembangan budaya dan etika. Saya kira itu juga satu-satu yang harus kita bicarakan, bahas. Tapi tadi disampaikan oleh Yang Mulia, kalau kita tidak masuk ke pemerintahan, ya tidak bisa. Bagaimana masuk ke pemerintahan kalau tidak ada duit? Nah, ini sudah disampaikan kepada kami. Insya Allah kalau dana-dana ini dipakai, salah satu memang adalah carilah putra-putri terbaik bangsa dari masing-masing kabupaten, provinsi, bahkan sampai desa, dan siapkan pendanaan agar mereka tidak dibiayai oleh cukong asing yang kemudian dengan itu mereka memberikan lahan-lahan terbaiknya. Tapi kita biayai dari dana dari mana kita berada, dan insya Allah kalau kita deklarasikan ini lapas buah kebangkitan Nusantara, insya Allah kami yakin kepala bahasa saya, Pak. Jadi sekaligus mohon supaya dengan jalan ini mungkin juga bisa membantu beliau keluar dari fitnah, keluar dari sekarang Polda Jawa Timur. Saya yakin ini adalah dalam kesulitan ada kemudahan. Ini mungkin beliau mendapatkan ujian ini setelah punya saudara, Pak, Raja-Raja Nusantara, dan saya yakin bersama insya Allah negeri ini akan bangkit, bumi ini akan bangkit, dan sejahtera akan kita dapat. Terima kasih, detailnya kita bahas bersama nanti di komisi. Mudah-mudahan insya Allah Allah menjadi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Marwah atas pencerahan di siang hari ini. Sampai langit pun bergeledek ini. Selanjutnya kita mohonkan keberkenanan Yang Mulia Andi Tamzil untuk melakukan testimoni terhadap apa hubungan negara dengan